Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Baik, di video kali ini saya akan memberikan sebuah cara, yaitu cara mengatasi atau memperbaiki TV plasma yang mati total. Baik, ini adalah TV plasma yang ukuran 43 in. Kondisinya yaitu dalam keadaan mati total. Dan bagaimana untuk cara memperbaikinya? Oke, kita langsung saja. Kondisi pada TV plasma ini kondisinya yaitu dalam keadaan mati total. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu mengecek di bagian power supply-nya. Sebelumnya pada TV ini sudah pernah diservis ke teknisi dan hasilnya juga karena bagian komponennya tidak bisa ditemukan dan lama pengerjaannya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk memperbaiki power supply dari TV plasma ini. Dan di sini pada TV power supply plasma ini, di sini ada komponen yang sudah dicabut oleh teknisi, yaitu nama komponennya yaitu IC regulator power supply yang tipenya yaitu SGT 7011K. Dan juga di sini terdapat dioda yang sudah dicabut. Sepertinya ini dioda yang berukuran 1 ohm. Bagian di sini. Dan di sini di IC regulatornya, di sebelahnya MOSFET. Oke, sebelum saya menggantinya, alangkah baiknya kita harus mengecek terlebih dahulu tegangan yang masuk di arus 220 volt. Baik, di sini saya akan menggunakan apometer digital. Di sini saya di ring kita setel di ring lambang dioda atau buzzer. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu bagian fuse-nya pada power supply ini, apakah terputus atau tidak. Baik, pada apometer ini jika screen-nya terputus, di sini tidak akan menunjukkan angka, dan kalau nyambung di sini pada apometer ini akan menunjukkan angka 0. Oke, berarti di sini pada screen ini masih bagus atau tidak terputus. Dan setelah harus masuk ke bagian screen, akan masuk ke bagian filter nih, dan di bagian filter ini akan masuk ke bagian kiprok, yaitu dioda kiprok, bisa juga orang sering menyebutnya yaitu dioda sisir. Baik, di sini pada bagian dioda ini kita cek juga apakah ada masalah atau tidak. Baik, untuk cara pengecekannya ini adalah bagian dioda yang ada coakannya ini. Coakannya ini menandakan pada tes yang warna merah.
Baik, jika dioda ini tidak bermasalah, berarti nilai yang ditunjukkan di sini tidak akan ada nilai jika dioda Keypro ini masih bagus. Oke, kita cek satu, ini masih bagus, dan sekarang kita balik. Seharusnya di sini harus mengeluarkan nilai. Bagus. Oke, masih bagus. Oke, setelah ini kita cek yang di sebelahnya lagi. Di sini di bagian AC ke DC. Oke, di sini AC ke DC-nya bagus. Sekarang kita balik, harusnya tidak mengeluarkan nilai. Oke, bagus. Oke, jadi pada bagian dioda Keypro ini tidak ada masalah. Setelah itu kita cek di bagian MOSFET. Di sini ada beberapa bagian MOSFET dan dioda. Kita cek terlebih dahulu apakah ada short circuit. Kita cek satu persatu. Bagus. Oke, dioda ini MOSFET ini masih bagus. Baik, MOSFET masih bagus. Sekarang oke, sekarang kita cek. Di sini ada beberapa MOSFET juga. Kita harus cek satu persatu. Baik, di sini bagian MOSFET setelah di sini aman. Kita cek juga yang MOSFET ini.
Baik, di sini di bagian mousepad ini semuanya masih normal. Dan di sini juga ada sebuah dioda. Oke, di sini dioda mousepad, kita cek juga. Untuk pengukuran dioda ini adalah dioda satu arah, jadi tidak boleh bolak-balik. Oke, di sini ada nilai 390 dan di sini harusnya tidak ada arus. Oke, untuk dioda masih bagus. Untuk mousepadnya juga oke, masih bagus. Ini juga oke, mousepad dan diodanya masih bagus. Baik, dan jangan lupa juga di sini ada sebuah dioda besar di sini. Di sini jangan lupa untuk kita mengecek juga apakah short circuit atau Oke, diodanya masih bagus. Diodanya masih bagus, dan kita juga cek untuk tegangan 450 volt pada bagian elko ini, pada bagian kapasitor ini. Oke, kapasitor bagus, tidak ada short circuit. Jadi di sini saya akan mengganti IC regulator ini dengan yang baru dan dioda yang baru. Oke, ini adalah IC regulatornya, ini dalam diodanya. Baik, kita cek terlebih dahulu. Oke, di sini bagus. Bagus. Sekarang kita balik, seharusnya tidak menunjukkan nilai. Oke, jadi saya akan coba pasang untuk IC SGT ini. Dan ini adalah diodanya. Oke, kita balik. Oke teman-teman, setelah begitu saya akan mengganti komponen yang sudah dicabut ini.
Oke teman-teman, di sini sudah saya pasang, dan sekarang kita coba untuk mengetesnya. Kita cek di bagian ini, kapasitor yang besar ini, apakah sudah ada tegangannya. Oke. Ini adalah kapasitor yang besar. Ini meledak ah. Om Swastiastu. Untung nggak jedul. Baik, kita cek kapasitornya. Oke, di sini sudah menunjukkan nilai pada kapasitornya itu sekitar 630. Oke, berarti kapasitor atau arus yang mengalir pada mainboard ini sudah ada. Dan selanjutnya saya akan mencoba untuk menghidupkan power supply ini, apakah tegangan pada VA sama VS nya sudah keluar, yaitu VS harusnya keluar 208 volt dan VA nya yaitu 58 volt. Oke, bagaimana cara untuk mengaktifkannya? Oke. Oke, di sini pada elko yang besar ini, di sini pasti akan masih ada arus. Jadi saya akan mencoba untuk membuangnya terlebih dahulu dengan cara arus singkatkannya. Sudah ada 11 volt, 12 aman. Oke, sudah nggak ada arus. Baik, di sini ada keterangan, yaitu di bagian soketnya ini, di sini ada VS on sama VS on. Jadi untuk mengaktifkan power supply ini kita harus menjumpernya VS on dengan ground dan VS on dengan 5 volt atau B5 volt juga bisa. Baik, di sini saya akan menjumper pada VS on dengan ground, yaitu
PS on nya ini ada di urutan 1, 2, 3, 4 dan 5. Berarti 4 dan 5 berarti di sini 1, 2, 3, 4 dan 5. Berarti pin yang sebelah sini 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke, saya akan menjumpernya. Di sini juga udah saya ada keterangan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, di sini PS on pada pin 4 dan 5 saya akan jumper langsung. Oke, sudah. Di sini pada pin 1, pin 1, 2, 3, 4 dan 5 ini adalah PS on sama ground, kita jumper. Dan pada VS on kita jumper dengan tegangan 5 volt atau bisa juga di B5 volt. 1, 2, 3, 4, berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 4 dan 9. 1, 2, 3, 4. Baik teman-teman, di sini sudah saya jumper. Yang di sini coba saja tadi. Baik, di sini untuk menjumper VS on-nya nggak keliru, yang saya jumper yaitu ground. Jadi saya akan melepasnya.
Baik, kita cek kembali. Jika tidak salah dalam jumpernya, VS on 3, 3. Oke, sudah. VS on 4 dan 3 dan 4. Oh. Baik, di sini sudah terjumper. Jadi saya akan mencoba untuk mencobanya. Apakah VS sama VA-nya sudah hadir? Baik, kita akan coba. Oke, ini adalah test point untuk VS-nya, dan untuk VA-nya ini adalah sebagai test point-nya. Oke, mari kita coba. Jadi deg-degan, takut nanti meletus. Oke, untuk probe yang hitam kita taruh di ground. Kita tes untuk baik, kita tes untuk VA-nya. Oke, untuk VS-nya hadir 208 volt. Dan sekarang kita cek bagian VA-nya. Di sini harus ada nilai 58 volt. Oke, di sini untuk tegangan VA-nya hadir 58 volt. Oke, jadi power supply ini sudah bisa kita gunakan kembali. Oke, kalau gitu saya akan mencoba memasang ke panel TV-nya. Oke, di sini saya akan memasang power supply-nya. Sebelumnya jangan lupa untuk melepas jumperan pada kabel yang tadi kita jumper tersebut. Dan selanjutnya kita pasang ke bagian TV-nya.
Baik, setelah kita pasang, kita akan coba apakah berhasil. Mas Tungkare mudah-mudahan. Oke, di bagian motherboard di sini sudah ada tanda indikator berkedip. Kenapa tidak bisa menyala? Oke, ternyata cok ke listriknya yang mati alias goloh. Oke, jadi TV ini sudah bisa menyala dengan normal. Kita cek BIM, salah BIM. Oke. Oke, kalau begitu saya akan coba untuk memasang antenanya. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk memasang antenanya.
Oke, akhirnya bisa. Dan sesuai itu juga diolah menjadi beberapa bahan dasar ulama. Nah, ditangguh. Langsung ibu. Iya. Kebun ini menjadi olahan jajanan tradisional dan juga khas. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika bermanfaat video ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Adalah salah satu beragam olahan jajanan tradisional khas Lampung yang berjenis kue basah. Friday, Saturday, Saturday.